Hai, saya Kali. Ketika saya masih kecil, keluarga saya tinggal di Amerika Serikat. Ayah saya mendirikan perusahaan yang menghasilkan banyak uang. Namun suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Ibu saya menjadi terobsesi dengan esoterisme dan sejak itu berusaha mencapai pencerahan dengan cara apapun. Segala sesuatu di dunia ini terbuat dari energi. Energi adalah segalanya. Ibuku lahir di India. Dia bahkan menamai saya dengan nama Dewi India yang terkenal. Segera setelah ayah mengalami kecelakaan, ibu saya memutuskan bahwa kami harus kembali ke asal-usul kami. Kami merayakan ulang tahunku yang kelima di tepi sungai Gangga. Kekuatanmu ada di rambutmu, Kali. Jangan pernah memotongnya. Ngomong-ngomong, aku mewarisi rambutku dari ayah. Ketika saya berumur 10 tahun, dia sudah memukul lutut saya. Setiap kali saya berjalan-jalan keliling kota, penduduk memandang saya seolah-olah saya adalah seorang dewi. Berkat uang yang ayah tinggalkan untuk kami, ibu saya dapat membeli rumah di lingkungan yang bagus di kota. Dia bahkan mempekerjakan 3 pembantu untuk membantuku merawat rambutku. Kita perlu menghilangkan energi negatif dari rumah kita. Kalian perlu memotong rambut kalian. Anehnya, gadis-gadis itu menyetujui persyaratan ibu. Dia selalu menemaniku kemanapun aku pergi. Warna yang indah sekali. Oh, andai saja aku mempunyai rambut seperti itu. Aku mungkin tidak akan bisa merawat rambutku dengan baik tanpa bantuan para gadis. Mereka membuat semuanya tampak begitu mudah. Tapi sekali lagi, itu tidak sepenuhnya benar. Kadang-kadang mereka juga akan berkelahi dengan rambut saya. Anda mungkin berpikir itu aneh. Tapi saya tidak pernah bersekolah. Saya selalu bersekolah di rumah. Saya tidak punya teman sekelas. Tapi saya masih bisa mendapatkan teman yang luar biasa. Ini mungkin terdengar lebih aneh. Tapi sahabatku adalah rempah-rempah. Hiburan favorit saya adalah berjalan-jalan di pasar dan melihat-lihat segala jenis rempah-rempah. Paprika, ketumbar, pala. Saya tahu segalanya tentang mereka. Di rumah, saya sering duduk di kamar dan mencampurkan berbagai bumbu. Mencoba menciptakan rasa yang tidak biasa. Saya bahkan pernah membuat formula alami untuk menumbuhkan rambut. Saya suka menggunakan bumbu saat memasak dan tahu cara membuat salad chai yang luar biasa. Suatu hari, beberapa teman ibu datang mengunjungi kami. Farhan adalah satu-satunya orang, selain pembantu kami, yang diizinkan ibu masuk ke rumah kami. Mereka kaya dan berasal dari kasta yang berkuasa. Kali ini Amrit, begitu dia mencapai usia dewasa, dia akan menjadi kepala keluarganya. Senang bertemu denganmu, Amrit. Sama, ibuku dan orang tua Amrit menghabiskan malam itu dengan saling membual tentang satu sama lain. Amrit adalah anak yang sempurna. Dia sangat bertanggung jawab. Kali sangat patuh dan iri. Anda akan menjadi istri yang luar biasa. Saya tidak menyukai apa yang mereka katakan dan bertindak seolah-olah saya tidak mengerti apapun. Tapi setelah Farhan pergi, ibuku mencoba membicarakan hal itu kepadaku. Sayang, kamu akan segera menjadi dewasa. Kami perlu memikirkan masa depan Anda. Tapi kita masih punya waktu. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke pasar untuk membeli rempah-rempah bersama pembantu kami. Seperti biasa. Kali, senang bertemu denganmu. Apakah ada bumbu baru yang sudah sampai? Tentu saja. Saya baru saja menerima adas baru. Hati-hati. Dalam hitungan detik, pengendara sepeda motor datang ke arah kami dan menabrak kami. Saya tidak bisa mengelak dengan cukup cepat dan berakhir dengan bumbu. Pengendara sepeda motor melepas helmnya dan saya melihat seorang pria seusia saya. Dilihat dari penampilannya, dia bukan orang lokal. Maaf, aku kehilangan kendali. Anda harus membayar barang dagangan yang rusak. Saya tidak punya uang saat ini, tapi saya bisa kembali ke hotel dan sepertinya aku percaya itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun. Anak laki-laki itu terlihat sangat tidak bahagia sehingga saya merasa kasihan padanya. Jadi saya berbicara dengan penjual dan memintanya untuk bersikap lunak terhadap pria itu. Oke, Kali, karena kaulah yang bertanya padaku. Terima kasih, kamu menyelamatkanku. Ngomong-ngomong, namaku Ethan. Ethan mengatakan dia berasal dari Amerika Serikat, namun keluarganya sering bepergian ke seluruh dunia. Orang tuanya adalah ahli IT dan bekerja dari jarak jauh. Ayo pulang. Ibumu akan marah besar jika dia mengetahui apa yang terjadi. Kami perlu memperbaiki rambutmu. Ethan membuatku penasaran. Aku belum ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Tapi gadis-gadis itu benar. Saya pikir kita tidak akan bertemu lagi. Tapi saat aku pulang, aku melihat Ethan. Apakah dia mengikuti kita? Keesokan harinya, ibu meminta pelayan kami untuk melakukan sesuatu yang bagus pada rambutku. Sayang, akhir-akhir ini kamu begitu depresi sehingga aku menyiapkan kejutan untuk menghiburmu. Tak lama kemudian, seorang fotografer datang ke halaman kami. Ternyata ibuku membayarku untuk melakukan pemotretan. Saya berpose dan fotografer mengambil foto yang menakjubkan. Rambutku terlihat sangat fantastis di dalamnya. Setelah fotografer pergi, aku kembali ke kamarku untuk memilah bumbu-bumbuku. Aku hendak pergi ke dapur untuk membuat kari ketika sebuah batu menghantam jendelaku. Aku melihat keluar dan melihat Ethan. Halo,
Rapunzel ingin jalan-jalan, tentu saja saya ingin, tapi ada masalah. Tidak mungkin ibuku membiarkanku keluar sendirian. Pada akhirnya, Ethan meyakinkan saya untuk pergi. Saat aku menuruni tangga, aku mendengar suara marah ibuku di ruang tamu. Mustahil, hubungi tukang listrik. Ada apa itu tadi? Aku menunggu sebentar. Tapi ibuku tidak berkata apa-apa lagi. Jadi saya pergi ke halaman belakang kami dan melihat Ethan berdiri di sebelah. Aku sedikit mengacaukan lampu di rumahmu. Kita harus mempunyai waktu luang beberapa jam sementara mereka mencoba memperbaikinya. Wow, kamu ajaib. Hanya anak dari spesialis mendaki. Aku menaiki sepeda Ethan dan melingkarkan tanganku di pinggangnya. Awalnya kami hanya berkeliling kota. Setelah itu, saya menunjukkan kepadanya tempat-tempat paling menarik di wilayah tersebut. Akhirnya kami sampai di tepi sungai Gangga. Seekor gajah sedang mandi di sana. Apakah orang berenang bersama gajah di sini? Itu sebuah tradisi. Kami mencintai gajah dan percaya bahwa seseorang dapat menerima berkah dengan cara ini. Yang mengejutkanku, Ethan melepas sepatunya dan memasuki sungai. Dia membungkuk dan membasuh wajahnya dengan air. Entah kenapa, menurutku itu sangat lucu. Lalu kami pergi ke kafe luar ruangan dan membeli panipuri yang enak. Ethan bercerita padaku tentang kehidupannya dan aku mendengarkannya dengan mulut terbuka. Seolah-olah kami hidup di dunia yang sangat berbeda. Orang tua saya selalu mengajari saya untuk menghargai kebebasan saya. Mereka tidak pernah memaksaku melakukan apapun dan selalu menghormati pilihanku. Ini tampak luar biasa bagi saya. Ibuku selalu mengontrol setiap gerak-gerikku. Sesampainya di rumah, aku tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Ethan. Lampunya sudah menyala kembali. Ibu sedang bermeditasi dan mendengarkan mantra favoritnya di ruang tamu. Saya menunggu sampai dia selesai dan mencoba berbicara dengannya. Sekarang saya sudah dewasa. Kenapa aku tidak bisa pergi kemanapun tanpa gadis-gadis itu? Kamu tahu itu demi kebaikanmu sendiri. Siapa lagi yang akan merawat rambut Anda? Haruskah aku memotongnya? Bahkan tidak memikirkannya. Siapa yang menaruh pemikiran itu di kepalamu? Anda harus selalu mendengarkan saya dan melakukan semua yang saya katakan. Mungkin terasa aneh bagi Anda karena saya tidak mengatakan apapun mengenai hal ini. Namun berdebat dengan orang yang lebih tua bukanlah sesuatu yang dilakukan di India. Keesokan harinya, saya pergi jalan-jalan. Tentu saja, pelayan kami ikut serta, dan kemudian saya melihat kilatan cahaya di antara pepohonan. Saya melihat ke arah itu dan melihat fotografer yang datang ke rumah kami sehari sebelumnya. Apa yang dia lakukan di sana? Lalu Ethan tiba-tiba mendatangi kami dan menyerahkan beberapa kotak kepada gadis-gadis itu. Saya membeli gelang ini di Spanyol. Harap Anda menyukainya. Para pelayan melihat ke dalam kotak dan mata mereka hampir bersinar. Gelang itu sangat indah. Bisakah kamu memberi kami waktu sendirian? Saya tidak berpikir itu akan berhasil. Tapi, itu berhasil. Kami berkendara melewati kota dan mengobrol saat melewati sungai Gangga. Dan kemudian Ethan membawaku ke hotel dan memperkenalkanku kepada orang tuanya. Awalnya aku merasa sangat malu. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Dan segera saya sampai. Kali, kamu gadis yang sangat manis. Anda akan selalu diterima di sini. Sayangnya, saya mendapat omelan terbesar dalam hidup saya ketika saya sampai di rumah. Ibu mengetahui aku telah melarikan diri dan menegur pembantu kami dan kemudian aku mengharapkan lebih darimu. Saya hanya ingin lebih banyak kebebasan. Bukankah aneh kalau aku tidak bisa pergi kemanapun tanpa izinmu? Sayang, kamu tahu, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Dunia ini penuh dengan orang jahat dan energi negatif. Selama kamu mendengarkanku, kamu akan baik-baik saja. Keesokan harinya, ibuku mengundang Amarit ke rumah kami. Aku akan jalan-jalan. Tidak ada yang akan mengganggumu. Yang mengejutkan saya, pembantu kami tetap tinggal di rumah. Amarit dan aku berjalan ke tempat yang sama yang baru-baru ini aku kunjungi bersama Ethan. Dan ya, aku bosan setengah mati. Kasta saya sangat penting bagi saya. Saya pikir India adalah negara terbaik di dunia. Apakah Anda tahu ada orang lain yang bisa dibandingkan? Tidak. Tapi saya mencintai negara tempat saya dilahirkan. Tapi kamu belum pernah ke tempat lain. Kehidupan di negara lain bisa jauh lebih baik. Loh, saya merasa pantas berada di sini. Saya hanya terus berbicara dengan Amrit karena sopan santun. Aku tidak ingin melukai perasaannya. Saat dia mengantarku pulang, aku menghela nafas lega. Malam itu aku sedang pergi ke kamarku ketika aku tidak sengaja mendengar pelayan kami berbicara. Lagi, dia belum membayar kami dalam 2 bulan. Kami bekerja sangat keras dan bahkan memotong rambut kami karena pekerjaan ini, namun kami tidak dibayar cukup untuk itu. Saya berhenti untuk berpikir, kami belum pernah mengalami masalah keuangan sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang berubah? Aku segera menemui ibu dan menanyakan hal itu padanya. Jika kami tidak punya cukup uang, saya bisa mencari pekerjaan paruh waktu. Saya bisa menjual rempah-rempah. Dia lupa, uang bukanlah masalahnya. Dan Anda tidak akan menyerah pada hal itu. Keesokan paginya, saya melihat ibu saya berbicara dengan seorang pria di pintu gerbang. Saat aku semakin dekat, dia tersenyum padaku. Charlie, ini teman lamaku, T. Williams. Pria itu menatapku dengan aneh dan aku merasa tidak nyaman. Siapa dia? Mengapa ibuku tidak pernah membicarakan dia sebelumnya? Amrit akan segera datang. Kalian berdua harus jalan-jalan.
Saya tidak ingin berkencan dengan Amrit lagi, dan ketika saya melihat sepeda yang saya kenal dari dekat, saya tidak berpikir dua kali. Daripada menunggu Amrit, aku malah kabur bersama Ethan. Dia membawaku ke pinggiran kota dan berhenti tiba-tiba. Baru pada saat itulah aku menyadari Ethan tampak tenggelam dalam pikirannya dan tegang. Semuanya baik-baik saja, dia bahkan menunjukkan kepada saya sebuah artikel di internet, dan saya melihatnya. Gambar-gambar saya, foto-foto yang diambil fotografer di halaman belakang rumah kami dan juga foto saya sedang berjalan di jalan. Namun yang paling mengejutkan saya adalah artikel yang menyertai mereka. Apakah dikatakan saya ingin memecahkan rekor dunia sebagai orang dengan rambut terpanjang? Saya tidak pernah mengatakan itu. Ini bukanlah segalanya. Foto Anda digunakan untuk mempromosikan produk rambut yang dibuat oleh T.N. Williams. Hatiku tenggelam, dan saya terdiam. Ibu berbicara tentang spiritualitas sambil menghasilkan uang dari saya sepanjang waktu. Hal ini membuat darahku mendidih dan aku meminta Ethan untuk mengantarku pulang. Ketika aku masuk, aku mendengar ibuku berbicara dengan Tuan Williams. Foto sederhana saja tidak cukup, kita harus memfilmkan iklan. Tentu saja, tapi biayanya akan lebih mahal. Maukah Anda menjelaskannya sendiri, sayang? Bukan itu yang kamu pikirkan. Ibu mencoba mencari alasan, tapi sepertinya konyol. Kamu berbohong padaku selama ini. Saya merasa hancur dan tidak percaya ibu saya melakukan hal ini. Dalam perjalanan ke kamarku, rambutku tersangkut sesuatu. Itu adalah tantangan terakhir bagi saya. Dia tiba. Saya sudah muak. Tidak, potongan dan apa yang kamu lakukan? Ibu meledak seperti panci bertekanan tinggi ketika aku memotong rambutku. Dia meraih tanganku dan menyeretku ke kamarku. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Kamu tidak berguna sekarang. Saya berinvestasi banyak dalam merawat rambut Anda. Air mata menggenang di mataku. Saya menyadari bahwa dia suka menghasilkan uang dari saya. Tetapi dia tidak peduli dengan saya. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di rumah. Begitu kamu berumur 18 tahun, kamu akan menikah dengan Amrit. Keluarganya sangat kaya. Ibu pergi dan mengunciku di kamarku. Saya jatuh ke tempat tidur dan mulai menangis. Rasanya seperti saya terjebak dalam mimpi buruk. Aku menangis sampai malam lalu. Aku melihat keluar jendela dan melihat Ethan. Aku menceritakan segalanya padanya. Keluarga saya akan kembali ke Amerika Serikat besok pagi. Ikutlah dengan kami. Tawaran Ethan terkesan gila. Tapi tinggal di rumah sepertinya lebih gila lagi. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi dan saya memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Saya mengambil beberapa lembar dari lemari, mengikatnya menjadi satu, dan melemparkan salah satu ujungnya keluar jendela. Saat aku hendak turun, tanganku terpeleset. Aku mulai terjatuh, tapi Ethan menangkapku. Kami mempunyai masalah. Saya belum berusia 18 tahun dan ibu saya memiliki semua dokumen saya. Ethan hendak mengatakan sesuatu. Tapi kemudian, 3 bayangan melewati kami. Aku berbalik dan melihat layangku. Kami tersesat. Mereka akan menceritakan segalanya pada ibu. Ini, ambil dan pergi. Kami tidak ingin menjadi bagian dari ini lagi. Apa yang ibumu lakukan padamu sungguh buruk. Semoga beruntung. Kami akan melindungimu. Bantuan mereka benar-benar mengejutkan saya. Kami berpelukan saat mengucapkan selamat tinggal. Saat kami tiba di bandara, orang tua Ethan menambahkanku ke daftar penumpang. Charlie, tidak apa-apa. Anda bisa ikut dengan kami sekarang. Saya sangat bersemangat. Kami segera tiba di Amerika Serikat. Washington menyambut kami dengan cuaca cerah. Saat kami berkendara melewati kota, saya menjulurkan kepala keluar jendela dan menatap gedung pencakar langit. Orang tua Ethan mengizinkanku tinggal bersama mereka. Babak baru dalam hidupku telah dimulai. Butuh beberapa saat, tapi saya segera terbiasa dengan negara baru dan kecepatannya yang gila. Suatu hari, saya sedang berjalan-jalan dan secara tidak sengaja menemukan sebuah toko kecil yang menjual produk-produk India. Tentu saja saya langsung bergabung. Apakah Anda mencari sesuatu yang khusus? Pemilik toko ternyata adalah seorang wanita yang sangat baik. Namanya Nyonya Grey. Dan dia juga dari India. Tokonya tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Sulit baginya untuk melakukan semuanya sendiri, tapi dia tidak punya cukup uang untuk mempekerjakan seseorang. Saya menawarkan bantuannya dan Nyonya Grey menerimanya. Setiap hari saya pergi ke toko, membersihkan, memisahkan bumbu dan menyimpannya. Atas permintaan saya, Ethan membuat situs web untuk toko tersebut dan mulai mempromosikannya. Tak lama kemudian, bisnisnya berkembang pesat. Semua berkat kamu. Saya ingin Anda mengelola toko. Setelah beberapa saat, saya berhasil menghemat sejumlah uang. Tadinya aku ingin memberikannya pada orang tua Ethan, tapi mereka menolak. Anda adalah bagian dari keluarga kami. Kami tidak akan pernah menerima uang apapun dari Anda. Mendengar ini membuat hatiku terasa hangat. Mereka benar-benar keluargaku sekarang. Tapi suatu hari, aku harus menghadapi masa laluku lagi. Hari itu, saya meninggalkan rumah dan... Ibu, oh, Charlie, bagaimana bisa kamu meninggalkanku? Rumah kami dilelang dan saya akhirnya bangkrut. Saya harus meminjam dari parahan untuk sampai ke sini. Ternyata ibu saya menemukan saya melalui penjual bumbu. Ketika orang tua Ethan mengganti kerugian yang dia timbulkan, mereka meninggalkan kartu nama untuknya. Alamat mereka ada di sana. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca.
Aku masih terluka olehnya, tapi dia tidak bisa mengusirnya begitu saja. Dia adalah ibuku, jadi saya menggunakan tabungan saya untuk menyewakan apartemen kecil untuknya. Ketika ibu saya mengetahui saya mengelola toko, dia langsung menawarkan bantuan. Aku ingin menebusnya padamu. Dia sangat membantu saya. Setiap hari, dia menyapu lantai, mencuci panci, dan menata bumbu di rak. Suatu hari, saya harus pergi sebentar, dan ketika saya kembali, ibu saya sudah berada di belakang meja kasir. Anda harus membeli patung gajah ini. Ini akan membersihkan aura Anda. Oh, Menjaga energi Anda itu penting. Aku segera mengajak ibuku ke samping dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa memperlakukan pelanggan seperti itu. Anda juga harus lebih memikirkan spiritualitas Anda. Kapan terakhir kali Anda membersihkan aura Anda? Seperti yang mungkin sudah Anda duga, obsesi ibu terhadap spiritualitas dan esoterisme lebih buruk dari sebelumnya. Saya berusaha untuk tidak meledak-ledak padanya dan bersabar. Beberapa hari kemudian adalah hari ulang tahunku. Itsun dan orang tuanya memberiku hadiah di pagi hari. Mereka bilang mereka punya kejutan untukku dan memintaku untuk pergi bersama mereka. Ibu tinggal di toko. Kami tiba di sebuah restoran yang nyaman. Itsun sudah memesan meja untuk kami. Seorang pelayan membawakanku kue ulang tahun dan malam itu kami menonton kembang api bersama. Ini luar biasa. Terima kasih banyak. Saya akhirnya berusia 18 tahun dan secara resmi bebas. Ponselku tiba-tiba berdering. Itu adalah Nyonya Grey. Dan dia tidak senang. Aku mempercayaimu dan kamu mencuri dariku. Saya terkejut dengan tuduhan yang tiba-tiba itu. Ketika saya sampai di toko, Nyonya Grey sudah ada di sana. Ternyata banyak uang yang dicuri dari tokonya. Saya memeriksa tanggalnya dan menyadari bahwa uang itu hilang pada hari ibu saya bekerja. Mungkinkah dia melakukan ini? Nyonya Grey memberitahu ibuku bahwa dia akan melapor ke polisi dan dia mengakui segalanya. Charlie, kamu tidak mengira aku akan bahagia hidup seperti ini? Kan, saya butuh uang untuk membeli kembali rumah kami di India. Tentu saja, ibuku dipecat dan harus mengembalikan semua uangnya kepada Nyonya Grey. Segera, ibu kembali ke India. Dia mendapat cukup uang untuk tiket pulang pergi. Saya pindah ke apartemen yang saya sewa untuknya. Setelah beberapa saat, Itsun dan saya berhasil mengubah toko Nyonya Grey menjadi sebuah jaringan. Kami seperti saudara laki-laki dan perempuan dan saling memahami dengan sempurna. Saya senang tinggal di Amerika Serikat, tetapi akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke India. Negara ini begitu dinamis dan saya merindukannya. Begitu saya tiba, saya memutuskan untuk membeli beberapa bumbu. Aku sedang berada di tepi sungai Ganga, memandang ke cakrawala, ketika sebuah tangan jatuh ke bahuku. Aku berbalik dan melihat Amrit. Saat mata kami bertemu, waktu seakan berhenti. Matahari mulai terbenam dan matahari mewarnai langit menjadi merah. Lalu, bagaimana India dibandingkan dengan negara lain? Kamu benar, sungguh luar biasa di sini. Saya merasa seolah-olah, di suatu tempat di langit, Dewi Kalia sedang tersenyum kepada kami.